Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Adik-adik sekolah minggu KGPM Tiberias Amurang yang sudah siap beribadah di rumah masing-masing. Ibadah di hari Minggu tanggal 13 September 2020 segera dimulai. Pertama, ucapan selamat datang. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Kita lagi masih diberikan waktu oleh Tuhan untuk beribadah, walaupun kita masih tetap beribadah, menikmati ibadah yang ada di rumah masing-masing, tapi kita tetap bersyukur, bersukacita di dalam Tuhan, karena Tuhan Yesus yang kita sembah adalah dahsyat luar biasa, tetap menyertai, melindungi kita, sehingga kita diberikan waktu oleh Tuhan pada hari Minggu ini untuk beribadah, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Atas nama pimpinan Komisi Anak KGPM Tiberias Amurang bersama kakak-kakak pengasuh, tentu menyampaikan selamat datang buat kadim kita yang akan memimpin ibadah di pagi hari ini, dan adik-adik yang ada di rumah selamat menikmati jalannya ibadah Komisi Anak pada hari Minggu ini. Doa dan harapan kita semua, kita akan menerima berkat-berkat Tuhan lewat cerita firman Tuhan sebentar. Oleh karena itu disampaikan kepada adik-adik yang di rumah, duduk di depan layar televisi, menyiapkan Alkitab, dan kita duduk tenang menikmati jalannya ibadah ini, dan kita yakin dan percaya kita akan diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi selamat beribadah bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Aku dan kamu dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi torang ucapkan bersama-sama. Apa kabar hari ini? Aku dan kamu dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Puji nama Tuhan, kita pada hari ini kita akan beribadah, dan kita membuka ibadah ini dengan menyanyi selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji,
Tuhan. Kita akan berdoa untuk itu. Adik-adik yang di rumah kita berdiri dan lipat tangan, tutup mata, mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, yang kami sembah adalah Tuhan Yesus yang dahsyat, luar biasa menyertai kami anak-anak-Mu, sehingga kami anak-anak-Mu, khususnya anak-anak sekolah minggu KPPM Fidelia Samura, walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi tidak mengurangi kerinduan kami semua untuk bersekutu, beribadah, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Kami tetap bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah kami, yang sungguh besar, sungguh dahsyat mengasihi kami, sehingga kesempatan yang indah ini kami anak-anak sekolah minggu yang sudah siap beribadah di rumah kami masing-masing, tolong kami Tuhan, kuasai tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, berikan ketenangan kepada kami, untuk kami boleh tenang, berkonsentrasi, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebentar, dan biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, untuk ibadah kami ini kami buka hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan dalam persiapan, kita masih tetap memuji Tuhan. Masih ada sukacita untuk memuji Tuhan. Tentunya kita bersukacita di dalam Tuhan, makanya lewat puji-pujian tolong walaupun di rumah jangan bermain, tolong menyanyi dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolong memuji Tuhan dengan menyanyi, berlayar dengan Yesus sungguh bahagia. Selama puji-pujian ini mari tolong berdiri. Kita memuji Tuhan lagi dengan menyanyi Yesus, aku cinta padamu. Tahu semua toh? Kalau tahu orang memuji Tuhan, walaupun di rumah orang kasih keluar suara. Yesus, aku cinta padamu. Kita dua kali ulang supaya semangat memuji Tuhan.
takkan tenggelam, ku takkan goyah. Yesus penopang hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan namamu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku. Yesus, Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku takkan goyah. Yesus penopang hidupku. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Kakak Andre Adena. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, tolong menyanyi firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik sekalian, anak-anak sekolah minggu KGPM TBRIS Amurang, selamat pagi, selamat kita berjumpa lagi dalam persekutuan ibadah di pagi hari ini. Dan puji Tuhan, kita boleh disegarkan dengan puji-pujian yang sudah kita persembahkan untuk Tuhan. Semoga puji-pujian kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Walaupun kita beribadah hanya di rumah kita masing-masing, tetapi kita selalu percaya apa yang kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan akan berkenan di mata Tuhan. Dan adik-adik sekalian, saat ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita minta pertolongan kuasa Roh Kudus Tuhan dalam doa. Semua sikap berdoa, walau hanya beribadah di rumah, tetapi kita selalu jaga sikap beribadah kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Allah Bapa kami dalam sorga, ini kami anak-anak sekolah minggu KGPM TBRIS Amurang yang sudah siap dibentuk lewat kebenaran firman Tuhan. Kami memohon kepadamu Tuhan, kiranya Roh Kudus Tuhan akan menguasai hati dan pikiran kami, bahkan tempat di mana kami berada, agar supaya ya Tuhan, kami benar-benar dapat mendengar kebenaran firman Tuhan, mendengar cerita firman Tuhan dengan penuh ketenangan, sehingga firman-Mu ini Tuhan akan termaterai di dalam hati dan pikiran anak-anak-Mu ini, sehingga dapat menjadi panutan, dapat menjadi pegangan di saat anak-anak ini di dalam masa pertumbuhan. Kami memohon Roh Kudus Tuhan kuasai kehidupan kami,
sambil kami bersatu hati mengusir segala kuasa kegelapan yang akan mengganggu jalannya persekutuan kami di saat ini. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, berfirmanlah Engkau Tuhan, kami sambut firman Tuhan di pagi hari ini. Haleluya, amin. Adik-adik sekalian, di pagi hari ini kita akan dituntun dalam pembacaan lewat kitab Ester pasal 7, Kitab Ester pasal 7 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Sekali lagi kitab Ester pasal 7 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Mari kita membaca secara bersama-sama. Haman diadukan oleh Ester dan dihukum mati. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Pada hari yang kedua itu sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Maka jawab Ester sang ratu, ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja. Maka bertanyalah Raja Ahasveros kepada Ester sang ratu, siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian? Lalu jawab Ester, penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka tita raja, masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri? Tatkala tita raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja, lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman 50 hasta tingginya. Lalu tita raja, sulakan dia pada tiang itu. Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai, maka surutlah panas hati raja. Adik-adik sekalian, sampai di sana pembacaan kita di pagi hari ini dalam kitab Ester pasal 7 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Adik-adik sekalian, dari pembacaan kita di pagi hari ini ada satu ilustrasi, ada satu cerita yang akan kakak ceritakan. Dan sebagai tema pembacaan kita di pagi hari ini, Tuhan menentang orang yang congkak. Sekali lagi, Tuhan menentang orang yang congkak. Adik-adik sekalian, kata congkak ini berarti, kalau adik-adik sekolah minggu yang sekitaran kelas 5, kelas 6, pastikan sudah tahu arti dari congkak. Orang yang congkak hatinya, sama seperti orang yang sombong, orang yang selalu merasa dirinya benar, orang yang tinggi hati. Kalau orang pemamak dan papak ja bilang, orang yang nyandak pernah bercerita pen rendah, selalu bercerita tinggi. Jadi Tuhan menentang orang yang congkak hati, orang yang sombong, orang yang selalu menganggap dirinya itu selalu benar di antara orang lain. Nah, adik-adik sekalian, satu cerita ini ada di suatu perusahaan yang sangat besar. Dalam perusahaan ini ada berbagai orang-orang karyawan
dan perusahaan ini dipimpin oleh seorang manajer yang bernama Bapak Agus. Dan ada asistennya yang bernama Bapak Budi dan satu pekerja juga yang menjadi asisten kedua dari Pak Agus yaitu Pak Anton. Nah, adik-adik sekalian, sebagai bos, Bapak Agus ini tidak selalu ada di kantor. Jadi kantor ini dipercayakan oleh Bapak Agus untuk dikelola oleh Bapak Budi dan Bapak Anton. Bapak Budi ini dia adalah seorang pegawai yang sudah lama sekali bekerja. Jadi kalau mau dilihat, Bapak Budi ini sudah sangat dipercaya oleh Bapak Agus. Tetapi Bapak Anton ini juga tidak kalah lamanya bekerja, hanya mungkin berbeda sekitaran 2-3 bulan. Bapak Budi ini adalah seorang yang kalau dilihat sangat gagah, sangat pinter, sangat berwibawa, selalu memiliki sikap yang menunjukkan bahwa Bapak Budi ini adalah seorang pegawai yang layaknya seorang bos. Akan tetapi adik-adik sekalian, Bapak Anton ini adalah merupakan seorang karyawan yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi, yang lebih tinggi dari Bapak Budi. Akan tetapi adik-adik sekalian, Bapak Anton ini walaupun dia memiliki pendidikan yang lebih tinggi dari Bapak Budi, tetapi orangnya adalah orang yang pendiam. Bapak Anton ini orangnya malas berbicara. Kalau ditanya pasti dijawab. Tetapi kalau mau bicara soal yang tidak wajar, berbicara tentang orang lain, Bapak Anton ini bukan tipe orang seperti itu. Nah, adik-adik sekalian, ada suatu waktu dikala Bapak Agus sebagai manajernya tidak ada di kantor, Bapak Budi ini perintahkan Bapak Anton. Pak Anton, kita kan ini mau ada rapat. Torang mau baku dapat dengan pemegang saham yang sangat besar. Jadi Bapak Anton tolong urus supaya torang boleh mau dapat itu saham, itu proyek torang boleh mau dapat, supaya di saat Bapak Agus datang, torang boleh mau kasih pada dia kejutan, supaya Bapak Agus ini sebagai pimpinan boleh merasa senang. Nah, adik-adik sekalian, Bapak Anton ini dengan penuh semangat, dengan penuh kesetiaan dan ketaatan, dia melakukan segala cara, daya dan upaya sehingga di waktu mereka mengadakan rapat bersama dengan pemimpin proyek, maka perusahaan mereka boleh mendapatkan proyek itu. Nah, adik-adik sekalian, betapa senangnya hati Pak Anton, begitu pun dengan Bapak Budi di saat mereka dikatakan sebagai pemenang proyek. Nah, adik-adik sekalian, beberapa hari kemudian datanglah Bapak Agus sebagai manajer perusahaan itu. Nah, adik-adik sekalian, apa yang adik-adik boleh lihat di saat Bapak Agus datang, ini Bapak Budi ini dengan penuh kesopanannya, kesantunannya, dia datang. Selamat pagi Bapak Agus, selamat pagi pimpinanku yang sangat kami hormati. Memang ini Bapak Budi ini memang dia puji sekali Pak Bapak Agus. Dia kasih itu laporan bahwa dorang perusahaan memenangkan suatu proyek yang sangat besar. Ini Bapak Agus ini dia sangat memuji. Oh, bagus sekali Budi ngana pekerjaan. Padahal adik-adik sekalian yang mengusahakan semuanya itu adalah Bapak Anton. Akan tetapi ini Bapak Budi ini karena tuh dia ndak ingin merasa direndahkan, dia selalu ingin merasa bahwa dirinya yang terpenting, dirinya yang selalu paling tinggi, yang merasa tidak pernah memiliki saingan, bahwa dirinya yang selalu benar, maka dia memberikan satu penjelasan kepada Bapak Agus bahwa dialah yang mengusahakan sehingga proyek itu boleh tercapai, boleh didapat oleh perusahaan Bapak Agus. Bapak Anton yang mendengar kejadian waktu itu, Bapak Anton hanya berdiam diri saja. Dengan hati yang penuh dengan keikhlasan melakukan hal tersebut untuk perusahaan mereka, Bapak Anton tidak pernah
untuk mengatakan apa yang ia lakukan kepada Bapak Agus. Akan tetapi adik-adik sekalian, ada seorang office boy, kalau orang bilang sama di sini, tukang baso sapu di kantor itu, dia datang pergi ke Bapak Agus. Dia bilang Pak Bapak Agus, selamat Bapak Agus karena Bapak Agus ada dapat proyek yang besar. Bapak Agus harus bersyukur karena Bapak Agus itu memiliki karyawan yang sangat rajin. Bapak Agus dengan cepat dia menjawab, oh iya, saya memang sangat bangga dengan Bapak Budi. Ini pekerja, ini kantor, dia langsung terkejut. Dia langsung bilang, aduh Bapak Agus, salah Bapak Agus pemikiran, tanggapan seperti itu. Karena kita yang saksikan waktu dorang rapat, yang menentukan itu proyek, yang berusaha sampai proyek itu didapat adalah Bapak Anton. Nah adik-adik sekalian, mendengar situasi seperti itu, Bapak Agus Iko bilang, aduh bukan main ini Budi. Dia tidak pernah menghargai itu Anton, ternyata dia cuma pakai Anton tenaga supaya dia dianggap sebagai seseorang yang berjasa untuk Pak Agus. Nah adik-adik sekalian, ini salah satu ilustrasi yang boleh disangkut pautkan dengan pembacaan kita di pagi hari ini. Bagaimana ini Esther ini seorang ratu. Pasti seperti cerita di minggu yang lalu, seorang ratu itu pasti dia cantik, pasti dia terpelajar, pasti dia itu sopan, penuh dengan kelemah lembutan, dan yang pasti seorang ratu itu adalah seorang sosok yang patut diteladani, yaitu Esther dalam pembacaan kita di pagi hari ini. Kita boleh melihat ada 3 karakter di sini, yaitu sang raja, sang ratu Esther, dan Haman. Adik-adik sekalian, kalau kita boleh melihat 3 karakter ini, kalau Esther ini yang disebut ratu, dia memiliki kekuasaan, dia memiliki jabatan, dia boleh meminta semua kepada raja. Kalau di ayat-ayat yang awal kita boleh melihat bagaimana raja mengatakan kepada Esther, minta jo apa yang Ana mau minta. Apapun Ana mau minta pasti raja akan mau kabulkan. Akan tetapi adik-adik sekalian, walaupun Esther ini seorang ratu yang memiliki jabatan, kedudukan, kejayaan, akan tetapi dia tidak hanya mengingat dirinya sendiri. Kalau pikir dia boleh mau bilang, raja, kita mau minta perhiasan, kita mau minta tempat tinggal yang mewah, kita mau minta tempat liburan yang bagus. Akan tetapi adik-adik sekalian, ini Esther ini dia hanya meminta supaya raja ini boleh menyelamatkan bangsa Yahudi dari segala penindasan. Nah, kedua sosok yang kita boleh melihat di sini sosok seorang raja. Seorang raja walaupun dia memiliki kekuasaan, tetapi di saat dia mendengar Esther ada cerita ini tentang Haman, bagaimana kejahatan yang Haman lakukan, tetapi ini rajanya tidak langsung mau bilang, langsung hukum Pak Haman. Dia dengan seksama, dia mengambil waktu sejenak untuk dia berpikir. Itu adalah seorang raja yang bijaksana. Nah adik-adik sekalian, sosok yang ketiga yaitu Haman. Haman ini kalau mau dilihat, dia hanya sebagai pekerja raja. Akan tetapi karena ia memiliki hati yang congkak, hati yang sombong, hati yang selalu ingin menang sendiri, maka di dalam hatinya itu penuh dengan niat jahat. Jadi adik-adik sekalian, kalau orang yang congkak, di dalam hatinya itu selalu penuh dengan kecemburuan, kesombongan, iri hati, dengki, sehingga dari hati yang demikian muncullah niat-niat jahat. Nah seperti Haman, dari hati yang penuh dengan kebencian, kedengkian, maka muncullah niat jahat untuk menindas orang-orang Yahudi pada waktu itu. Nah adik-adik sekalian, melalui pembacaan kita di pagi hari ini, melalui tema kita, Tuhan menentang orang yang congkak. Maka menjadi salah satu pelajaran bagi kita agar sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak KGPM Tiberias Amurang, anak-anak sekolah minggu, maka kita diajarkan untuk boleh meneladani sikap dari Esther. Yang walaupun dia memiliki kejayaan,
yang walaupun dia memiliki kuasa untuk dia meminta kepada raja apapun, tetapi Esther tidak egois. Tetapi Esther karena hatinya yang penuh dengan ketulusan, hati yang penuh dengan kemurnian hati, sehingga selalu mengingat kehidupan orang lain, yaitu orang-orang Yahudi. Jadi kita harus meneladani sikap Esther yang selalu mementingkan kepentingan orang banyak dibandingkan dengan kepentingan diri sendiri. Nah, adik-adik sekalian, di tengah-tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, banyak kesusahan yang torang hadapi. Ada tuh dorang pemamak dem papa yang sudah bisa bekerja, ada dorang pe papa yang sudah PHK, ada yang DP papa pe penghasilan biasanya dengan juta-juta, 10 juta, sekarang kurang ratus ribu. So, penuh dengan kesederhanaan hidup. Akan tetapi adik-adik sekalian, marilah melalui firman Tuhan kita di pagi hari ini, kita diajarkan untuk menjadi anak-anak sekolah minggu yang memiliki hati yang tidak congkak. Memiliki hati yang selalu penuh dengan ketulusan, kerendahan hati, yang meneladani Esther, selalu mementingkan kepentingan orang banyak dibandingkan dengan kepentingan diri sendiri, agar supaya kehidupan kita boleh menjadi berkat dimanapun kita pergi dan berada. Di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah di mana orang bermain dengan teman-teman, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, maka itu akan berkenan di mata Tuhan jika kita memiliki hati yang selalu tulus, ikhlas, membantu sesama kita. Semoga firman Tuhan di pagi hari ini boleh memberkati adik-adik sekalian yang ada di rumah, sehingga adik-adik sekolah minggu KGPM Tiberias Amurang boleh bertumbuh menjadi anak-anak sekolah minggu yang selalu penuh dengan kerendahan hati. Anak-anak sekolah minggu yang boleh selalu menjadi berkat dimanapun dan kapanpun berada. Amin. Adik-adik sekalian, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan, dan nantinya persembahan akan dijemput oleh kakak-kakak pengasuh sekolah minggu. Dan sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyi bersama-sama persembahan kami. Persembahan kami, cerminan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami, cerminan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Adik-adik sekalian, kita akan mendoakan persembahan yang sudah kita berikan, sekaligus kita akan berdoa syafaat. Mari bersama-sama kita mendoakan persekutuan KGPM Tiberias Amurang pada umumnya, terlebih khusus persekutuan anak sekolah minggu KGPM Tiberias Amurang. Dan kalau ada teman-teman yang kita ketahui dalam keadaan sakit, mari kita doakan bersama-sama. Walaupun kakak tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi mari kita bersama-sama mendoakan untuk teman-teman kita. Dan kita bergumul bersama-sama untuk kehidupan kita saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kita berkeyakinan bahwa kita mampu untuk melaluinya bersama dengan Tuhan Yesus. Untuk itu mari kita persiapkan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang Tuhan boleh hadirkan bagi kami di pagi hari ini. Kami boleh lagi dikuatkan melalui sosok Ratu Esther yang boleh mengajarkan kepada kami untuk boleh selalu hidup dalam ketulusan hati, mementingkan kepentingan banyak orang dibanding kepentingan diri sendiri. Ajarkan kami Tuhan
di masa pertumbuhan kami sebagai anak-anak sekolah minggu, agar kami boleh meneladani Ester melalui pembacaan di pagi hari ini. Di dalam kehidupan kami setiap hari, kami boleh selalu mengingat untuk melakukan kebaikan bagi sesama. Kami boleh selalu mengingat untuk selalu mengorbankan kepentingan pribadi untuk kepentingan orang banyak. Tapi kami selalu memohon Tuhan, kami menyadari sebagai anak-anak sekolah minggu, kami penuh dengan keterbatasan. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon Roh Kudus Tuhan yang akan selalu menjaga, melindungi, menuntun kami sebagai anak-anak sekolah minggu, agar kami boleh selalu diingatkan oleh Roh Kudus Tuhan, untuk boleh selalu menjadi anak-anak yang boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, materaikan firman-Mu ini Tuhan di dalam hati dan pikiran kami sebagai anak-anak sekolah minggu maupun sebagai pengasuh-pengasuh sekolah minggu, agar kehidupan kami boleh selalu menjadi berkat bagi orang lain dimanapun dan kapanpun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terpujilah Engkau selalu dalam kehidupan kami oleh sebab kebaikan, kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami pun bersyukur karena kami boleh diberikan kesempatan untuk nantinya akan memberikan persembahan. Tuhan melihat hati kami yang penuh dengan ketulusan memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini boleh berguna untuk pelayanan gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini. Terlebih khusus KGPM Tiberias Amurang, terlebih khusus juga untuk anak-anak sekolah minggu, untuk pelayanan yang ada di kategorial anak sekolah minggu KGPM Tiberias Amurang. Terima kasih Tuhan, saat ini pun kami bersatu hati berdoa untuk persekutuan anak sekolah minggu KGPM Tiberias Amurang. Walaupun kami hanya beribadah melalui layar televisi, tetapi Tuhan yang akan selalu ingatkan anak-anak sekolah minggu maupun pengasuh-pengasuh sekolah minggu untuk tetap setia, taat, melakukan segala kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, untuk selalu memelihara setiap persekutuan dengan Engkau Tuhan, dan agar kehidupan kami boleh selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkati persekutuan anak sekolah minggu KGPM Tiberias Amurang dari pimpinan yang ada, kiranya diberikan kekompakan, agar kami boleh bersatu hati membawa anak-anak ini pada pertumbuhan yang boleh memuliakan nama Tuhan. Dan kiranya anak-anak sekolah minggu ini pun selalu diberikan semangat untuk boleh selalu mengikuti ibadah walaupun hanya melalui layar televisi yang ada. Kami serahkan persekutuan anak sekolah minggu KGPM Tiberias Amurang dalam rancangan-Mu Tuhan, karena kami sungguh meyakini dan kami percaya Tuhan akan selalu memberkati persekutuan kami ini. Kami pun berdoa untuk KGPM Tiberias Amurang pada umumnya. Tuhan yang akan memberkati setiap program-program pelayanan bahkan pembangunan yang ada. Kiranya diberkati oleh Tuhan dan dikehendaki oleh Tuhan. Dan biarlah semuanya itu dapat kami lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus Allah Bapa kami dalam sorga, kami pun berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini dalam keadaan sakit yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami sungguh yakin dan kami percaya Tuhan, di saat kami bersatu hati mendoakan teman-teman kami ini, maka akan ada mujizat Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh disembuhkan dan dipulihkan, dan mereka pun boleh memuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan pun memberkati bagi kedua orang tua kami Tuhan, Tuhan yang akan menganugerahkan kesehatan dan kekuatan, bahkan Tuhan yang akan menganugerahkan selalu berkat-berkat melalui tugas aktivitas mata pencaharian yang mereka lakukan. Dan biarlah orang tua kami Tuhan boleh selalu dengan penuh kasih dan sayang, boleh selalu dengan penuh keteladanan, akan selalu memberikan kami pelajaran dan pengajaran untuk kami boleh menjadi anak-anak Kristen yang boleh selalu berkenan di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seluruh kehidupan kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami pun berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu yang bermohon. Tuhan kasihanilah kami,
Ampuni dan lihatlah kami. Tuhan kiranya akan memampukan kami untuk melewati semua ini. Dan biarlah kami boleh tetap diteguhkan di dalam Engkau Tuhan. Agar di tengah-tengah kesukaran hidup yang kami hadapi, kami sebagai anak-anak-Mu selalu setia kepadamu Tuhan. Kami pun berdoa untuk setiap pribadi yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati kami. Engkau pun Tuhan yang akan selalu setia memberkati kehidupan mereka. Ini doa permohonan kami Tuhan. Ini sembahyang kami yang kami sampaikan hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajak kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini, dan kita menyanyi bersama-sama bagaimana sebelum kita akan berdoa memohon Tuhan. Semua berdiri dan kita menyanyi bersama-sama. Kami bersyukur untuk tuntunan-Mu, ya Tuhan, sehingga persekutuan ibadah kami di pagi hari ini boleh berakhir dengan baik. Sambil kami memohon kepada Tuhan dan kami selalu berkeyakinan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa melalui perantaraan kuasa Roh Kudus akan menyertai kehidupan anak-anak sekolah minggu KGPM Tiberias Amurang, bahkan kami semua mulai saat ini sampai selamanya. Amin.
Adik-adik, demikianlah persekutuan ibadah kita di pagi hari ini sudah selesai. Dan diberikan kepada pembawa. Demikianlah ibadah Komisi Anak KPPM Berias Amurang telah berakhir dengan begitu baik. Saya yakin dan percaya kita semua adik-adik yang sudah beribadah, mengikuti, menikmati ibadah di rumah masing-masing, merasa terberkati lewat firman Tuhan yang sudah dibawakan tadi. Untuk itu, atas nama pimpinan Komisi Anak Sekolah Minggu Tiberias Amurang menyampaikan banyak terima kasih kepada Diaken Kakak Andrea Adena yang boleh menjadi saluran berkat di ibadah Komisi Anak pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang adalah sumber berkat memberkati Kak Andrea dalam melayani Tuhan, dalam tugas kerja setiap hari dan dalam kehidupan berkeluarga. Tuhan senantiasa melimpah ruahkan berkat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan disampaikan juga terima kasih untuk Kakak Yosua yang senantiasa selalu setia memegang multimedia ini dalam kelancaran ibadah lewat rekaman TV kabel. Kami dari Sekolah Minggu, pimpinan yang ada, kakak-kakak pengasuh, bersama adik-adik yang ada menyampaikan terima kasih. Kakak Yosua, Tuhan Yesus memberkati jerih payah dalam melayani Tuhan, tugas dan rencana ke depan, kiranya Tuhan berkati. Terima kasih juga Bapak Gembala yang terkasih, Bapak Gembala John Sagrang, Sarjana Teologi, yang senantiasa selalu setia mendampingi ibadah Komisi Anak sekaligus memegang sound system. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Gembala dan sukacita damai sejahtera menjadi bagian Bapak Gembala dalam tugas sebagai Ketua PPS di Sidang Berias Amurang bersama dengan kehidupan keluarga serta merata. Tuhan memberkati. Dan terima kasih juga disampaikan kepada keluarga Otai Rorong, Bapak Bobi Otai dan Bapak Anton Yosefus yang senantiasa membantu pelayanan rekaman TV kabel ini. Terima kasih, Tuhan Yesus senantiasa selalu memberkati kehidupan keluarga dan usaha pekerjaan setiap hari diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk informasi ibadah minggu depan yang menjadi kayu dalam ibadah Komisi Anak adalah Penatua Ibu Alce Sonda SE sebagai wakil PPS di Sidang Berias Amurang. Kami minta kesediaan Ibu dalam memimpin atau menjadi kadin di ibadah Sekolah Minggu pada minggu depan. Dan MC Kakak Olvi Peters, Koordinator Kakak Iwan Dimokan, Kantor Adik Jaya Bendel, dan untuk menjemput persembahan pada hari ini untuk wilayah Lelet, minta kesediaan dari Kakak Ina Wilson
dan dilayarkan Rio kakak Iwan Dinokan. Demikian untuk informasi dari Komisi Anak. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.